Pasukan Garuda tak gelar rapat internal seperti saat dikalahkan Jepang, ternyata Alex Pastor langsung turun tangan. Patrick Kluivert terbuka, Emil Audero berpotensi gusur Martin Paes di laga kontra Bahrain. Kecewa alami kekalahan di laga debut, Ole Romeni lontarkan pernyataan haru ini ke media. Tak mau kalah di kandang sendiri, Patrick Kluivert siapkan strategi terbaik timnas Indonesia melawan Bahrain. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert membuka kemungkinan untuk melakukan rotasi kiper di skuad Garuda saat menghadapi Bahrain. Sebagaimana yang diketahui, Paes tengah dalam performa yang buruk usai kebobolan 5 gol saat Timnas Indonesia dicukur Australia. Situasi ini membuat posisinya sebagai kiper utama Timnas Indonesia rentan direbut Audero. Penjaga gawang Palermo di Italia itu dinilai layak menjadi starter di skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, enggan membahas secara detail terkait opsi untuk mengganti kiper Timnas Indonesia. Pasalnya, ia berkonsentrasi untuk mempersiapkan skuad Garuda. Selalu ada kemungkinan merotasi kiper, tentu saja, tapi sekarang kami harus fokus pada kebugaran dan kesiapan tim. Saya sangat yakin bahwa kami berdiri sebagai satu kesatuan, sebagai tim yang solid. Kami juga mengharapkan dukungan penuh dari para penggemar. Dan semoga kami bisa meraih kemenangan, ungkap Patrick Kluivert. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji menyatakan Timnas Indonesia kini sedang melakukan evaluasi menyeluruh. Ya, Timnas Indonesia mendapatkan hasil minor setelah kalah telak dari Australia. Patrick Kluivert yang debut sebagai pelatih Timnas di laga tersebut, harus menerima kekalahan yang tragis. Kondisi pemain juga kurang baik dan mereka harus kehilangan Max Hilgers di laga melawan Bahrain. Laga yang akan digelar pada 25 Maret ini akan jadi kesempatan Indonesia untuk kembali mengejar 3 poin. Pasalnya, mereka akan menantang Jepang dan Cina pada bulan Juni mendatang. Kali ini para pemain Timnas tidak menggelar pertemuan internal. Ya, aksi tersebut sempat para pemain lakukan pasca hasil minor yang mereka dapatkan kala pertandingan melawan Cina dan Jepang. Hasilnya, skuad Garuda sukses mengalahkan Arab Saudi dan mencatatkan kemenangan perdana di ajang ini. Sumarji menjelaskan bahwa kali ini semua pertemuan dipimpin oleh Patrick Kluivert. Tim pelatih dan pemain saling bertemu dan membahas kekalahan melawan Sokros. Menurutnya, hal ini cukup normal demi bisa bangkit dan bisa mendapatkan hasil positif saat melawan Bahrain nanti. Selain itu, kesalahan-kesalahan yang terjadi di laga tersebut tidak boleh terulang kembali. Pada pertemuan ini, asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor langsung turun tangan. Dia bersama Patrick Kluivert membahas kekurangan skuad Garuda yang harus segera diperbaiki karena waktu yang ada tidak banyak. Beberapa aspek tentu harus menjadi pelajaran berharga karena 3 pertandingan ke depan adalah final untuk Timnas. Meski berat, mereka masih bisa mengejar 1 tempat otomatis ke Piala Dunia. Kalau tim meeting, saya kira semua dipimpin oleh Patrick. Dan hari ini, tadi juga ada tim meeting, evaluasi berkaitan dengan soal biasa di dalam tim. Selalu mengevaluasi kala itu karena apa? Pasti seperti itu. Baik oleh Coach Patrick maupun juga oleh Coach Alex, ungkap Sumarji. Timnas Indonesia terus mematangkan strategi untuk menghadapi laga akbar melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan persiapannya untuk menghadapi skuad berjuluk Warriors of Dilmun itu berjalan dengan baik. Pelatih kelahiran 1976 itu menilai, anak asuhannya termotivasi untuk bisa raih kemenangan seusai di laga sebelumnya kalah dari Australia. Legenda Barcelona itu tidak mau meremehkan Bahrain yang pada laga sebelumnya kalah 0-2 dari Jepang. Mantan pelatih Curaçao itu menilai bahwa tim asuhan Dragan Talajik punya motivasi besar mengalahkan Indonesia setelah sebelumnya menjadi juara Piala Teluk edisi 2024. Persiapan kami berjalan dengan baik. Para pemain sangat antusias untuk menghadapi laga melawan Bahrain. Bahrain merupakan tim yang sangat bagus. Kami sangat menghormati lawan dan kami harus mempersiapkan diri dengan maksimal menghadapi laga tersebut, ujar Patrick Kluivert. Sebagaimana yang diketahui,
Ole Romeni mencatatkan debutnya untuk timnas Indonesia ketika menghadapi Australia. Ini menjadi kali pertama pemain keturunan Belanda Indonesia tampil demi Garuda di dada setelah mendapatkan paspor Indonesia pada awal Februari 2025 lalu. Tak hanya mencatatkan debut dengan tampil sebagai starting 11, Ole Romeni pun mampu mencatatkan namanya dalam papan skor. Gol Ole Romeni di menit 78 menjadi gol penggembira di tengah kekalahan telak 1-5 atas Australia. Meski kalah, Ole Romeni tak bisa menutup rasa antusiasnya atas debut sekaligus gol perdananya untuk Merah Putih ini. Sayangnya, Ole Romeni juga tak bisa menutup rasa frustasinya karena gagal membawa pulang poin untuk timnas Indonesia. Suatu kebanggaan untuk mencatatkan debut internasional saya bagi timnas Indonesia. Sayangnya, jalan yang kami inginkan tak bisa kami dapatkan tapi akan kami coba lagi hari Selasa, ungkap Romeni. Ole Romeni pun mengapresiasi dukungan yang dia dapatkan dari supporter timnas Indonesia meski ini hasil yang bukan diinginkan. Secara khusus, Ole Romeni mendedikasikan gol debutnya untuk sang nenek yang sudah mengalirkan darah Indonesia padanya. Dukungan kalian selalu luar biasa seperti biasa. Kehormatan bermain untuk Indonesia. Nenek saya dari Indonesia, gol ini untuknya, saya persembahkan gol tersebut untuknya. Tetapi sekarang kami sangat kecewa, karena tahu tim ini bisa bermain lebih bagus dari apa yang terlihat, jelas Ole Romeni. Sebagaimana yang diketahui, duel timnas Indonesia versus Bahrain akan segera tersaji dalam waktu dekat, atau tepatnya akan dilangsungkan besok malam. Saat ini, Indonesia dan Bahrain bersaing ketat di klasemen grup C. Keduanya sama-sama memiliki 6 poin. Indonesia berada di posisi keempat, sementara Bahrain di posisi kelima. Pada pertemuan sebelumnya, kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2 di markas Bahrain. Meski tampil di kandang Garuda, striker Bahrain, Ismail Abdul Latif, tidak merasa gentar. Bahkan, ia menganggap laga di GBK nanti seperti laga final. Ismail Abdul Latif juga mengakui bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia tak akan berjalan mudah untuk Bahrain. Namun, ia optimistis mampu meraih hasil positif. Kami juga menyadari bahwa pertandingan melawan Indonesia seperti pertandingan final, karena kami memiliki poin yang sama. Jadi, jika kami kalah di pertandingan tersebut, kami akan membuat situasinya menjadi semakin sulit untuk kembali bersaing. Kami datang ke sini dan kami tahu harus bermain melawan tim yang sulit seperti Indonesia. Mereka bermain dengan baik sebelumnya, dan kami tahu bahwa kami harus menghadapi tim yang bagus, ungkap Ismail Abdul Latif.